Marilah kita mendengarkan arahan dan motivasi yang akan disampaikan oleh manajer Pondok Pesantren Uki Sunnah kepada Ibunda Dr. Haja Izzazri Syukri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKUB Ketua FKUB. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Wong Palembang makan pempek. Jangan lupa ngirup cukonyo. Apa kabar Mang Cek dicek? Mudah-mudahan sehat galau-galau, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang di belakang kedengeran? Yang di balik layar kedengeran? Alhamdulillah. Pak Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, bil khusus para alim, para ulama. Di depan kita ada Pak Kiai Malkan. Mungkin di sekitar kita ada para kiai, para ustadz, para ustazah yang tidak terlihat. Pak Kiai ini Pak Kemas Andi Saripudin, Pak Kiai dari Raudatul Ilmi ya, Raudatul Jannah, dan para mudir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang tentunya sangat kami takzimi. Para pejabat baik di tingkat provinsi maupun kota, Pak Gubernur yang diwakili Pak Edward sudah seperti besti ya Pak ya kita. Bestian, la bestian. Pak Kapolda atau yang mewakili dari Pangdam atau yang mewakili Pak, terima kasih dari Kabupaten Banyuasin katanya mau hadir ya, dari wali kota atau yang mewakili dari para pengusaha. Di sini ada Bapak Kemas Haji Aziz yang mewakafkan tanah ini. Bapak Ibu, kita doakan mudah-mudahan rezekinya makin diberkahi Allah, amin. Ada Kemas Haji Abdullah, adik beliau pengacara yang terkenal di Palembang. Ada juga adik beliau lagi, Kemas Awin ya. Kemudian ada Bapak Eki Salim yang sudah seperti kakak kami sendiri, Bapak Ibu tahu ya. Dan ada saudara kami Muhammad Yasir. Nah, sekali lagi berdiri Pak Muhammad Yasir. Nah, itu Bapak Ibu menantunya Pak Haji Herman Deru. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita ya. Yang kami hormati para wali santri kelas 6. Kami menyebutnya kelas 6 karena sekolahnya 6 tahun. Apa kabar Bapak Ibu wali santri kelas 6? Senang Bapak Ibu? Happy Bapak Ibu? Happy. Terkejut gak Bapak Ibu? Terkejut karena waktu Nekit dulu masih kecil. Sekarang sudah bujang. Ganteng loh, kata Pak Edward tadi kan. Sekarang sudah gadis, cantik loh. Ayo yang 30 juz berdiri coba. Yang 30 juz. Ayo, tepuk tangan Bapak Ibu. Biar orang tua kita bangga. Ini yang 30 juz. Sebelah kiri kita, sebelah kanan kita. Siapa yang berperan paling penting di dalam mengukir prestasi mereka Bapak Ibu? Guru, ya. Tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah berjuang menghatamkan Al-Quran. Silakan duduk kembali. Ya, gurunya tadi sudah sebut Pak Emil ya.
Ustadz Masyuri Al-Hafiz. Mana Ustadz Masyuri? Ustadz Mas. Beliau adalah sini Ustadz. Nah, Yang ngajar. Kepala MICA, Bapak Ibu. MICA itu Madrasah Insan Cinta Al-Quran di pondok kita ya. Ustadz Mas dada-dada Ustadz. Karena ini khutbatul wada, jadi khutbah Bapak Ibu. Perempuan boleh khutbah kecuali khutbah Jumat, adalah aku. Ustadz Mas, Ustadz Farrozi Al-Hafiz, ada? Itu di belakang. Ustadz Yusi Andri Al-Hafiz, ada? Ustadz Yusi, ada ya? Ya, Ustadz Tegar. Ya. Oh, sekolah, kuliah, bazar ya. Ustadz Fajril Al-Hafiz. Jadi bazar juga, ustadz-ustadz kami ini juga jualan Bapak Ibu ya. Ustazanya ada? Hah? Ustazah Irma ya, ada ya. Dan ada ustadz baru Bapak Ibu-ibu yang tadinya hanya anak Pak Emil yang hafiz Quran, hafizoh, sekarang jadi banyak. Saya panggil ya ustadz barunya, Ustadz Abdan Syakuron. Sini ke depan. Dan Ustadz Abror Idris Al-Hamidi. Ustadz Abror, Anaknya Dewe. Anak Iza. mana Ustadz Abror? Dari Supaya Bapak Ibu kenal dari Mesir ya. bahwa Ustadz Abdan dan Ustadz Abror turut mengukir prestasi anak Bapak Ibu, khususnya yang putri. Abror, Abror yang MC tadi, Mas. nah ini Ustadz Abdan Syakuron, anak saya yang nomor 4. Yang kecil. Jangan didoakan cepat dapat jodoh, Yang paling kecil nih. karena masih kuliah dan hafiz Quran 30 juz. Alhamdulillah. Ustadz Abror, anak saya yang bungsu, baru selesai sekolahnya di Bogor dan membantu anak-anak ini untuk hafiz Quran. Kata mereka, ngapo iman 6 tahun tidak hafal Quran, kesian wong tuanya. Ayo, kami siap. Jadi mereka menerima hafalan Quran ba'da subuh, ba'da duha, ba'da zuhur, Hafalan. dan ba'da maghrib atau isya. 4 kali sehari. Luar biasa. Mohon doanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak kami ini lancar sekolahnya. Amin. Belum dapat jodoh dulu ya. Aminnya mana? Amin. Supaya Bapak Ibu tahu, oh di balik kesuksesan anak saya ada guru yang berperan. Karena siapa yang bersyukur kepada manusia berarti bersyukur kepada Allah ya. Silakan anak-anak yang ganteng nggak Bapak Ibu? Ganteng. Iya, anaknya cantik. Bapaknya gak ada. Masih bulan Syawal, selamat Hari Raya semuanya. Mari kita beri lagu untuk semua yang hadir, lagu Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya semua. Idul Fitri mulia, ampun maaf diminta, menghapus segala dosa setahun. Idul Fitri mulia, selamat Hari Raya. Bapak, Ibu-ibu, khususnya para wali santri yang hadir, khususnya yang wali santri kelas 6. Pertama kami ingin menyampaikan selamat kepada para bapak, para ibu yang dengan sabar menunggu selesai studi putra-putrinya. Selamat kepada anak-anak yang sudah selesai sekolah di sini tapi masih panjang perjalanannya ya. Semuanya kami ucapkan selamat. Tidak mudah memang mendidik anak-anak karena kami tidak mendidik dengan tangan besi. Tapi kami mendidik mereka dengan hati. Kalau di laboratorium orang menguji coba sesuatu dengan tikus yang dalam bahasa Inggrisnya CAU, benar ya?
Tapi kami menguji coba pesantren ini dengan putri kami sendiri. Jadi angkatan pertama pondok pesantren ini adalah anak kami sendiri. Karena prinsip kami, bagaimana kami mendidik anak orang seperti kami mendidik anak kami sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita ini hidup dalam doa kami. Jadi kami tidak hanya mendoakan anak kami, menantu kami, cucu kami, tapi kami juga mendoakan anak-anak bapak dan anak-anak ibu. Ketika kami rapat setiap minggu rutin, saya selalu minta mana anak yang bermasalah, lalu kita doakan dan kita suruh ustazahnya mendoakan. Sebut nama mereka, tangiskan di hadapan Allah. Ya Allah, kasihan sekali anak ini, kasihan sekali anak ini. Maka Allah akan jatuh cinta kepada kita dan insya Allah akan mengubah anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu pasti juga lebih hebat doanya dari kami. Jadi kalau iklan di TV mengatakan minyak kayu putih saja tidak boleh coba-coba, apalagi mendidik anak, tidak sembarangan. Jadi bagi Bapak Ibu di sini yang ada calon wali santri, jangan ragu memasukkan anak ke Mukimus Sunnah. Tidak main-main ya Bapak Ibu. Kami setiap hari memonitor, sudah berapa juz, ini bisa nambah nggak, ini bisa hafal nggak. Bahkan ada yang terakhir setoran tadi pagi, benar? Ada, ditungguin sama ustadznya. Gila, kasih hadiah ada ustadznya? Kasih hadiah ada ustadznya? Kasih hadiah doa ya, hadiah yang paling gampang. Hadiahnya Doa. dan tambah sedekah Pak Ibu. Yang kedua, anak-anak dimanapun kita berada, mau kuliah di kedokteran, teknik, apapun ya, apalagi di bidang agama, jangan tinggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu teman kita, Al-Quran itu pedoman kita. Kiai Hasyim Asy'ari ketika dalam kesusahan membaca Al-Quran, ketika membaca ayat-ayat azab, beliau menangis, beliau berhenti, merasakan pedihnya siksa api neraka. Maka nanti anak-anak, ketika Anda semua, anak-anak kami semua menjadi pejabat, seperti kata Ustaz Rusdi tadi ya, ada di pemerintahan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi wakil rakyat, ada yang jadi menteri, apapun profesi anak-anak, bawa Al-Quran. Kita tidak akan sesat, kita tidak akan silau dengan gemerlapnya rupiah, dengan gemerlapnya harta. Kenapa? Karena ada siksa kubur. Malu kita nanti ketemu malaikat munkar nakir, ditanya, kita tidak bisa menjawab ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjaga Al-Quran, menjaga Al-Quran ya, jangan berhenti di sini ya, harus menjaga Al-Quran. Saya beberapa kali bercerita tentang ibu saya, ibu kami yang tidak pernah tamat SD, tapi setiap hari membaca Quran, 6 hari hatam, 6 hari hatam, 6 hari hatam, dan di tiap lembaran 1 juz ada duit 100.000 zaman dulu. Jadi kalau hatam jumlah duitnya berapa? 3 juta disedekahkan ya, buat masjid, buat langgar, buat sekolah yang sedang butuh. Padahal ibu saya tidak pernah sekolah, tapi Al-Quran selalu dijaga. Makanya alhamdulillah hidup sampai meninggalnya pun dalam keadaan berkah. Alhamdulillah. Yang ketiga, jika mengaku sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, banggakan Nabi kita. Banggakan Nabi kita. Nabi tidak tanya nilai kamu berapa, hafalan kamu berapa, tidak tanya. Matematik kamu bagus apa jelek, tidak tanya. Tapi yang Nabi banggakan adalah akhlakul karimah. Ingat anak-anak,
Hisab itu tidak lama. Hisab di mahsyar itu tidak lama. Yang hitam langsung ke sebelah kiri. Yang bercahaya minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin langsung ke sebelah kanan tanpa hisab. Dan yang remang-remang, yang kelap-kelip, yang seimbang antara taat dengan maksiat, itu yang lama. Bingung malaikat, ini nak dimasuki surga atau masukin neraka? Kita mau yang mana? Kita mau yang mana? Yang terang cahayanya. Karena kita sejak hidup di dunia sudah bersama-sama akhlak Rasulullah. Nabi selalu jujur, makanya digelari Al-Amin. Tahu, orang kafir juga tahu beliau itu Al-Amin. Maka kita dimanapun berada harus jujur. Walaupun orang tidak melihat bermiliar-miliar uang di hadapan kita, tapi Allah nyingok dak? Allah nyingok dak? Perlu CCTV dak di kantor? Tidak perlu. Karena dalam kehidupan sehari-hari 24 jam kita selalu dalam pengawasan Allah. Selalu dalam pengawasan Allah. Alumni ini akan selamat, sukses hidupnya dunia akhirat. Kalau dia selalu merasakan adanya pengawasan Allah. Yang keempat, banyak ya, karena khotbah judulnya kan ketemunya jarang ya Bapak Ibu ya. Tetaplah patuh kepada orang tua. Bunda, orang tuaku udah tamat SD, aku juga. Orang tuaku cuma SMP, aku sudah hafal Quran. Mereka tetap orang tua kita. Kita ada di sini karena siapa? Orang tua. Kita bisa sekolah karena siapa? Orang tua. Kita bisa sukses karena siapa? Tidak usah jauh-jauh cari keberkahan. Nak kemana nak? Kamu nih rame-rame nak minta doa kiai. Doa dulu orang tua, baru minta doa ulama, baru minta doa kiai. Karena orang tua itu adalah keramat, ya. Jadi tidak usah jauh-jauh. Kalau ada pencalonan bupati, wali kota, rektor, ya, apapun itu, beliau suka tanya sama abah. Sekarang tanya sama saya, yang mana bunda yang menang? Ibunya masih ada tak? Kami tanya begitu, ibunya masih ada tak? Ibunya masih ada, ibunya tuh ada, ibunya tuh ada, itu yang akan menang. Ya, jadi yang akan menang yang bersama-sama doa orang tua, terutama ibu, ya. Selanjutnya anak-anak yang terakhir, asik terakhir ya. Jangan mudah puas dengan ilmu. Jangan, sudah hafal Quran jadilah. Nanti kuliah, apa dia dosen itu nyebut bismillah deh, bagus. Ya, jangan ya, harus hormat sama guru. Jangan mudah puas. Teruslah mengejar ilmu. S1, S2, S3, S tongtong. S apa lagi? S mambo, ya? Sampai S berapa? S2, 3. Jangan kalah dengan Samsung, ya. Teruslah menuntut ilmu, ya. Karena kita harus menjadi orang yang tamak dalam belajar. Insya Allah akan sukses. Dulu ketika saya mau kuliah di luar negeri, seperti kata Pak Emil, ayo kuliah di luar negeri. Saya dulu nangis. Abah pengen kuliah di luar negeri, tidak boleh, kata abahku. Abah aku udah kalah kuliah di Palembang Pak, kakek kawannya itulah. Tidak boleh, kata abahku. Padahal aku sudah daftar di Jakarta, Bapak Ibu. Sudah bayar kos, tidak boleh. Balik ke Palembang. Lalu abah ngomong apa? Allah ya rahmat, abah ngomong izah. Kalau nak sukses, tidak harus di luar kota, di luar negeri. Tidak. Kalau nak sukses dimanapun bisa, asal dipegang 2 syarat. Syaratnya berapa? 2 syarat. Yang pertama, bangunlah di sepertiga akhir malam, sholat 2 rakaat baik. Sudah nyetedok lagi 2 rakaat baik sampai mati 2
Beneran Pak, 2 rakaat be? Bener. Sudah itu boleh tidur Pak? Boleh. Kaget kalau terasa lemak baru nambah. Jadi 2 rakaat be sampai mati. Orang sukses itu orang yang bangun di waktu malam, bersujud, nangis sama Allah, ya Allah. Wong itu sukses, aku juga pengen sukses. Wong itu mobil bagus, aku juga pengen mobil bagus. Wong itu rumahnya mewah, aku juga pengen rumah mewah. Wong itu punya pondok yang megah, aku juga pengen punya pondok yang megah. Seperti kita sekarang ini, supaya pondok pesantren tidak dipandang sebelah mata. Benar? Kaget kan orang masuk pesantren, kami kira di pesantren itu kotor, jorok, kutuan, dekil. Ternyata ajib, anaknya cantik-cantik, bersih-bersih. Dan bisa ada ini nih, ya, spektakuler gak? Hebat gak? Keren gak? Karya siapa? Santri. Karya santri, luar biasa. Maka anak-anak, pesan kami, kalau kamu ada di mana-mana, tetaplah jaga akhlak. Kalau kamu ada di mana-mana, tetaplah jaga nama baik orang tua. Kalau kamu ada di mana-mana, tetaplah jaga nama baik pondok pesantren Mukimus. Nah. Suatu hari kamu akan datang pakai helikopter, pakai Mercy, pakai mobil bagus. Bunda masih ingat gak? Saya Siti Marpuah, sekarang sudah jadi orang kaya. Ini helikopter buat Bunda untuk jalan-jalan keliling, cari anak-anak yang tidak sekolah. Jadi anak-anak semua dan bapak ibu, pondok pesantren Mukimus Sunnah tidak pernah punya orientasi untuk mengumpulkan uang, tidak. Di sini banyak yang gratis, ya. Pondok pesantren Mukimus Sunnah saat ini sudah memiliki 12 unit usaha. Makanya tahun ini dari 20 juta yang kata Pak Emil masuknya itu, sekarang jadi berapa Ustazah? 12 juta saja. Kenapa? Karena dibantu unit usaha. Kita tidak pernah meminta, kami tidak pernah soal ke BUMN, ke Pak Gubernur, ke Pak Wali Kota, Pak Bupati, bantu Pak. Tidak. Karena orang yang meminta itu tangannya di bawah. Kita tidak pernah, maka kita usaha. Kita berpeluh, kita berkeringat untuk apa? Mencerdaskan anak bangsa. Pondok pesantren bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bisa cari uang, dan uang itu kembali kemana? Ke santri, ya. Jadi semua yang ada di sini tidak semuanya kita pungut biaya. Jangan khawatir Bapak Ibu, karena kita ingin tidak hanya orang menengah ke atas yang bisa ada di Mukimus Sunnah, tetapi juga orang yang biasa. Maka tahun ini Bapak Ibu, kami lebih perketat lagi tesnya. Jadi bagi wali santri, calon-calon wali santri yang hadir kemarin tes, besok pengumuman ya Ustazah. Wah, pasti deg-degan, pasti ada yang tidak lulus. Kenapa? Kita hanya mengambil anak-anak yang luar biasa, karena kita sudah memberikan kontribusi besar, ya. Maka kita akan ambil anak-anak yang luar biasa dan akan tes kembali kalau mau ikut pada bulan berikutnya, insya Allah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekali lagi selamat. Para bapak, para ibu sudah sabar menunggu, sudah ikhlas dan sudah mendoakan. Kami terus meminta doa dari Bapak Ibu karena masih ada kelas 1. Mana kelas 1? Masih ada kelas 2. Mana kelas 2? Masih ada kelas 3. Mana suaranya? Masih ada kelas 4. Mana suaranya? Masih ada kelas 5. Mana suaranya? Ini akan ikut ke kakak-kakaknya semua yang menjadi hafizah yang berakhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi